Oke, kita mulai. 3, 2, 1, titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Cakap-Cakap pakai data dengan saya Isnaini Zulhusna. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Bapak Asim Saputra, Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara. Buat teman-teman yang belum tahu, Bapak Asim Saputra menjabat sebagai Kepala BPS Sumatera Utara sejak 1 Juli 2024 ya Pak. Dan sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPS Provinsi Sulawesi Utara. Ya. Nah, langsung saja. Mungkin selamat sore Pak Asim. Selamat sore, Isnaini. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Oke, gimana? Ini pertama kali ke Tanjung Balai ya Pak? Iya, ini baru pertama kali menginjak bumi asahan dan sekarang ke Tanjung Balai. Oke, Pak, gimana tadi perjalanan ke sini Pak? Lancar atau macet atau gimana Pak? Iya, ya saya lihat itu kotanya sebagian besar kan banyak sawit, karet ya sepanjang perjalanan. Dan ini kan potensi komoditas unggulan kita di Sumatera Utara dan saya melihat ini bisa membawa kesejahteraan masyarakat kalau dikelola dengan baik. Oke, ya Pak. Nah, Pak, mungkin pertama-tama saya mengucapkan selamat nih Pak buat BPS Provinsi Sumatera Utara karena beberapa hari yang lalu ya Pak mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sebagai badan publik dengan predikat informatif. Iya, benar. Berarti kalau dari sini tuh berarti terlihat kalau BPS Provinsi Sumatera Utara itu punya komitmen yang tinggi ya dalam pelayanan publiknya gitu. Nah, dari situ nih Pak, saya tertarik buat ngebahas pelayanan publik atau pelayanan prima di BPS, terutama mungkin di Sumatera Utara ataupun di kita di BPS Kota Tanjung Balai pada khususnya Pak. Nah, beberapa hari yang lalu kita juga baru rilis nih Pak, rilis angka hasil survei kebutuhan data di BPS Tanjung Balai. Nah, ternyata dari hasil survei indikator indeks kepuasan konsumen kita pada pelayanan BPS itu 93,67, sangat baik gitu Pak. Berarti artinya hampir semua pengguna data merasa puas ya dengan pelayanan BPS Kota Tanjung Balai. Tapi kan kita nggak tertutup kemungkinan untuk terus berinovasi, meningkatkan pelayanan publik kita gitu kan Pak. Nah, mungkin boleh dong Pak kayak cerita apa yang dilakukan di teman-teman di BPS Provinsi Sumatera Utara yang mungkin bisa kita ATM-kan di sini ataupun yang bisa kita terapkan di BPS Kota Tanjung Balai dan BPS kabupaten-kabupaten kota lainnya Pak. Ya, sebenarnya standar pelayanan publik ini kan oleh Kemenpan RB sudah diatur ya untuk yang badan-badan publik. Jadi di Kemenpan RB itu ada namanya pemantauan evaluasi pelayanan publik prima. Standarnya jelas, terukur gitu. Dan BPS Provinsi Sumatera Utara termasuk yang sudah mulai pelayanan publiknya tertinggi. Tetapi kan kita tidak hanya mengedepankan pelayanan publik untuk pengguna data saja. Nah, kita juga harus bisa memberikan pelayanan secara inklusif. Artinya semua yang datang ke kantor ya, baik di BPS Provinsi Sumatera Utara, BPS Kota Tanjung Balai, itu harus dilayani dengan sangat baik. Kita mengedepankan pengguna layanan yang menjangkau semua aspek. Misalnya untuk penyandang disabilitas kita sediakan, kemudian ada ruang laktasi, ada misalnya pojok-pojok yang membuat pengguna layanan itu merasa nyaman. Nah, transformasi ini harus terus kita lakukan. Jadi BPS, saya lihat pelayanan statis terpadunya sudah cukup bagus nih, sudah cukup homey ya. Orang kalau datang itu akan nyaman gitu datang ke kantor BPS Kota Tanjung Balai. Tetapi kita tidak boleh berhenti berinovasi. Kita harus memberikan pelayanan yang inklusif, termasuk juga misalnya mentransformasi semua layanan ke digital. Ini harus kita lakukan dan harus terus kita sosialisasikan bahwa data BPS itu bisa diakses dari mana saja. Mungkin di BPS Kota Tanjung Balai punya aplikasi misalnya yang bisa mewadahi tadi semua pengguna layanan, misalnya bisa diakses lewat satu gadget. Nah, itu juga perlu dikembangkan ke depan sehingga kita bisa mengakomodir semua kebutuhan pengguna layanan tanpa harus datang ke kantor. Tetapi kalau datang ke kantor juga perlu dilayani dengan sangat baik. Kita harus ramah ya.
rajin tersenyum ya. Dan yang berikutnya kita harus bisa mengedepankan pelayanan yang membuat kepuasan kepada pelanggan. Jadi tidak hanya dari sisi survei saja, tetapi secara implementasi semua layanan itu bisa kita tunjukkan. Dan saya berharap seluruh pegawai BPS Kota Tanjung Balai bisa memberikan pelayanan. Karena kita dasarnya itu orang statistik. Orang statistik itu orang yang bekerja di pabrik pengetahuan. Artinya kita bisa terus meningkatkan kapasitas diri untuk memberikan layanan terbaik dengan memberikan literasi data statistik yang semakin baik kepada masyarakat. Begitu barangkali Mbak Isne. Berarti kita harus melihat dulu target layanannya, terus kita sesuaikan dengan kondisi kantor gitu ya Pak. Betul. Nah berarti hal-hal tersebut pasti tidak lepas sama dengan manajemen SDM-nya gitu kan Pak. SDM itu kan salah satu aktor pelayanan publiknya, terus penting juga untuk organisasi gitu kan. Nah kalau menurut Bapak nih dari sisi manajerial sebagai Kepala BPS Provinsi, penataan manajemen yang baik itu Pak seperti apa sih Pak kalau Bapak? Ya, jadi tujuan penguatan kapasitas manajemen SDM itu mengarahkan agar setiap SDM kita itu optimal. Jadi semua lapisan SDM kita dari mulai fungsional, struktural, bahkan pelaksana sekalipun mereka memahami tanggung jawab dan kepentingannya untuk meningkatkan kapasitasnya. Jadi SDM yang baik itu adalah SDM yang terus belajar, punya karakter pembelajar. Makanya di dalam Undang-Undang ASN itu setiap ASN PNS memiliki kewajiban untuk belajar minimal 20 jam dalam setahun. Dan itu harus dibuktikan dengan sertifikat belajar, baik ikut workshop, ikut FGD, ikut pelatihan dan sebagainya. Dan itu harus terupload di sistem kepegawaian kita. Nah, ini harus kita laporkan tiap tahun. Jadi para pegawai itu harus bertransformasi, tidak hanya melakukan pekerjaan selesai di kantor, tapi secara mandiri terus belajar setiap hari. Oke, berarti upgrade diri lah ya Pak dari untuk para pegawai. Nah berarti kan akan menelurkan tadi ASN itu pekerja yang juga berprestasi. Betul. Nih. Nah selain itu mungkin ada nggak definisi berprestasi menurut Bapak gitu di khususnya mungkin di BPS Sumut atau? Iya, jadi ukuran prestasi ini ketika setiap pegawai, setiap SDM yang ada di BPS Kota Tanjung Balai itu bisa mendukung kinerja organisasinya, kinerja satkernya. Kalau BPS Kota Tanjung Balai banyak mencetak prestasi, itu menunjukkan bahwa SDM-nya memang sudah meningkatkan kapasitas diri dengan baik. Begitu. Oke. Tapi kan Pak, kadang kita sebagai saya bilang karyawan ya, pekerja gitu kan, mood kita tuh suka up and down gitu ya Pak gitu. Terus atau enggak kadang apalagi yang udah lama bekerja mungkin ada jenuh gitu kan. Mungkin boleh deh Pak kayak tips dari Bapak gitu selama ini gimana sih untuk menjaga semangat untuk bekerjanya, atau enggak gimana sih nge-boost lagi teman-teman di kantor mungkin biar semangat kerjanya tuh tetap baik, tinggi gitu kan. Itu kan bakal ngefek juga ya ke teman-temannya, terutama kalau dia ketua tim gitu Pak. Mungkin boleh Pak. Ya, jadi yang pertama yang perlu dilakukan adalah bahwa ya kantor kita itu harus menjadi tempat ternyaman untuk pegawai bekerja. Jadi work environment itu harus diciptakan. Jadi penataan kantor yang rapi, penataan kantor yang mungkin perlu juga instagramable misalnya. Nah, jadi agar orang itu kalau mau berangkat kerja ke kantor itu sudah dengan semangat yang tinggi. Saya pengen melakukan sesuatu di kantor karena mau itu. Jadi itu yang harus terus dilakukan. Jadi kantor itu harus lebih agile lagi untuk bisa mengadaptasi transformasi kebutuhan para pegawai yang ingin membangun keseimbangan antara bekerja, keluarga. Makanya itu tidak boleh terpisahkan. Antara bekerja dan keluarga itu menjadi satu kesatuan yang dibangun keseimbangan secara harmonis. Makanya para pegawai harus terus mengedepankan core value ASN, yaitu berakhlak. Gitu. Jadi kalau sudah berakhlak, mood booster itu akan dengan sendirinya tumbuh. Kantornya jadi tempat yang paling nyaman untuk bekerja, ya. Kemudian hubungan antar pegawainya begitu harmonis, ya. Kemudian kita bisa bekerja
bekerja dengan lebih adaptif, lebih agile, maka kita tidak mengalami kejenuhan dalam bekerja. Semangat itu akan terus tumbuh. Jadi saya pun berusaha mengelaborasi, misalnya di Satker BPS Provinsi, itu setiap sudut-sudut ruangan itu harus punya fungsi. Jangan dibiarkan ruangan-ruangan kita itu tanpa sentuhan apapun. Jadi kalau misalnya ada pojok, misalnya ada saung kolaborasi, ya buatlah saung kolaborasi yang membuat teman-teman nyaman bekerja di situ. Jadi ruang-ruang kantor jadikan space untuk teman-teman bertumbuh kembang. Oke, berarti dari kantornya, dari teman-temannya gitu ya Pak. Gitu. Dan tadi intinya adalah core value berakhlaknya itu yang harus kita sadari dari kitanya sendiri gitu ya Pak. Terinternalisasi di kita. Iya, benar-benar. Oke Pak, mungkin terakhir nih Pak, sebelum kita tutup Pak. Tadi kan mungkin Bapak udah ngobrol dengan teman-teman, terus udah ngeliat kondisi kantor gitu nggak? Ada nggak sih masukan Bapak untuk peningkatan pelayanan di BPS Kota Tanjung Balai gitu? Mungkin dari SDM-nya atau nggak dari sarana-prasarananya gitu Pak? Iya, saya lihat kantor BPS Kota Tanjung Balai ini sangat apa ya? Sebenarnya sudah mengedepankan konsep kantor yang modern. Nah, tinggal penataannya aja diperkuat dengan berbagai upaya kita melalui pembenahan sarana prasarana ya, dengan pemeliharaan kantor sehingga kantor itu menjadi tempat ternyaman para pegawai bekerja. Yang kedua, ya saya titip gitu, ketika kantornya sudah bagus, dirawat dengan baik, kemudian semangatnya ditumbuhkan untuk selalu berinovasi. Sehingga para pegawai itu bisa mencetak prestasi untuk dirinya sendiri dan sekaligus juga mendukung kinerja Satker BPS Kota Tanjung Balai. Gitu. Baik Pak, ternyata ini ya saya dapat banyak insight dan masukannya dari Bapak. Ternyata kita pun kalau mau merubah kondisi kita, lingkungan kita mulai dari diri juga. Terus sama-sama dengan teman-teman semua memberikan yang terbaik ya untuk instansi kita ini gitu kan Pak. Nah terima kasih, kembali lagi saya ucapin terima kasih nih Pak. Sama-sama. Udah datang ke sini di tengah kesibukan Bapak dan jadwal yang padat ya Pak. Nah untuk ngobrol sama teman-teman di podcast Cakap-Cakap Pakai Data. Oke. Semoga apa yang kita diskusikan ini bisa bermanfaat baik khususnya untuk teman-teman di BPS Kota Tanjung Balai ataupun juga untuk teman-teman penonton dan teman-teman lain di BPS kabupaten lainnya Pak. Oke, teman-teman seru banget ya obrolan kita tadi karena kita dapat insight langsung gitu dari Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara Bapak Hasyim. Terima kasih udah nonton sampai akhir podcast kita kali ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke, terima kasih.